Shalom Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, luar biasa sekali pemirsa sekalian. Saat ini kita menampilkan suatu episode yang sangat menarik, yaitu dengan judul Church Makeover, nomor yang ke-28. Wow, ya luar biasa sekali. Jadi pemirsa sekalian, mungkin Anda yang mungkin belum pernah mendengar apa itu Church Makeover. Church Makeover adalah suatu program daripada Yayasan Anugrah, di mana kami terbeban untuk melihat gereja-gereja yang rusak, gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok yang mereka bangunannya sudah tidak layak lagi, dan kemudian kami begitu terbeban karena kami percaya bahwa gereja lokal mempunyai suatu fungsi yang sangat signifikan untuk bagaimana saluran berkat Tuhan, firman Tuhan disampaikan tempat itu dan menjadi pusat daripada banyak hal seperti yang firman Tuhan katakan. Dan oleh karena itu kami mempunyai program ini yaitu Church Makeover, dan sekarang bagian yang ke-28. Ya, tepatnya berada di Desa Beauty di Kecamatan Idanegawo, di suatu pulau yang luar biasa sekali di ujung barat daripada Kepulauan Indonesia, yaitu di Pulau Nias, yaitu bernama Gereja GBI Beauty Nias. Ya. Nah, kami akan menampilkan Gembala Sidang beserta dengan istrinya, yaitu Bapak Pendeta Atieli Lahagu dan Ibu Eti Rina Zai. Ya, tentunya pemirsa, kesaksian mereka akan memberkati kita semua. Untuk itu pemirsa, sebelum kita tampilkan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendeta Atieli Lahagu memilih untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, menjalani mandat kerajaan Allah, bahkan hingga mengembalakan jemaat di GBI Beauty. Sambil tetap menjalankan peran sebagai orang tua dengan menghidupi keluarganya, bekerja menyadap karet. Hal ini tidak membuat Pendeta Atieli Lahagu lupa untuk menggembalakan jemaat Tuhan di GBI Beauty. Bersama istri dan kelima anaknya, ia tetap giat melayani Tuhan, melakukan kunjungan rutin dan berdoa bagi jemaat yang membutuhkan, dengan penuh harapan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karena saya sudah kacau pemikiran, maka saya terpengaruh kepada teman-teman yang ada di lingkungan kami. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anda sedang menyaksikan Good News Program, topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-28. Di studio telah hadir dua orang narasumber, pasangan suami istri yang kami janjikan, yaitu Bapak Pendeta Atieli Lahagu dan juga istrinya Ibu Eti Rina Zai. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bu. Ini dari Nias ya, terbang Bu, ke Jakarta Nias, ya. Nah, mau bertanya dulu kepada Pak Atieli, bisakah diceritakan sedikit tentang masa lalunya itu seperti apa sebelum menjadi pendeta? Seorang yang putus sekolah, Bu. Saya SMP tahun 90, mau tamat, tapi cuma tinggal 3 bulan lagi saya mau tamat SMP.
Langsung saya putus sekolah saat itu, Bu. Gara-gara tidak ada yang disebut dengan biaya dari orang tua, maka pemikiran saya jadi kacau begitu. Dan karena saya sudah kacau pemikiran, maka saya terpengaruh kepada teman-teman yang ada di lingkungan kami di sana. Ikut mencuri, curi ternak babi dan ayam di sana. Lalu ikut nyopet juga. Lalu kami jual, kami jadikan menjadi beli rokok. Terus lamanya mulai dari tahun 1990 itu, saya menjalani itu selama beberapa tahun. Hingga pada tahun 1993 awal, saya mendengar ada di gereja Pantekosta Tabernakel pada waktu itu GPT, yang namanya Pendeta Gohiba Aurilase. Saya dengar dari orang tua dan dari teman-teman di lingkungan itu, wah pendeta itu hebat khotbahnya. Nah, pada waktu itu langsung saya tergerak untuk gereja. Jadi bukan tergerak untuk gereja untuk saya mendengarkan firman Tuhan, bukan. Tapi saya lihat mau pendetanya. Iya, saya mau mentes pendeta itu. Apa yang mau dites apanya, Pak? Iya, lewat kata-kata saja bagaimana sampai di mana yang dia tahu itu yang namanya firman Tuhan. Karena ya menurut pengalaman di kampung itu firman Tuhan itu ada maksud tertentu, bisa kita ubah menjadi apa namanya ilmu penguat badan. Oh, okay. Ya, pada waktu itu kepercayaan secara tradisi di banyak orang Indonesia. Oke. Tradisi. Terus pada saat saya datang di kebaktian, di tengah-tengah kebaktian itu, Bapak ini naik ke mimbar menyampaikan firman Tuhan. Loh, berubahlah pemikiran saya, Pak. Kenapa? Pada waktu itu. Saya kurang tahu juga, mungkin saya dijamah Roh Kudus pada waktu itu. Karena yang saya pikirkan dari rumah tadi mau mentes Bapak ini. Tetapi setelah saya mulai mendengarkan firman Tuhan, bukan lagi pikiran saya mentes, tetapi terbalik. Semua yang disampaikannya firman Tuhan itu masuk akal saya. Dan akhirnya pada waktu itu, pemikiran saya berubah pada saat itu. Hingga mulai seselesainya kebaktian, saya langsung duduk di situ saja. Langsung pendeta ini mengajak saya untuk ngomong. Dan dia langsung berikan kepada saya beberapa ayat firman Tuhan supaya saya bisa bertobat dari kebiasaan saya dan kembali kepada Tuhan pada waktu itu. Hingga pada waktu itu saya tergerak, dia memberikan kepada saya memberitahukan kepada saya yang namanya baptisan air selam. Dan langsung saya tergerak juga, saya mau dibaptis selam pada waktu itu, Pak. Nah, hingga 1 bulan kemudian saya dibaptis selam pada waktu itu. Jadi mengalami pertobatan. Iya, ya? Bu, pada waktu itu tahun berapa? Tahun 93 awal. Lalu bagaimana menerima panggilan Tuhan sampai bisa menggembalakan sidang jemaat yang ada di BOT? Gini, Bu, setelah saya selesai dibaptis selam itu, pendeta ini tadi mau menuntut saya untuk ikut sekolah Alkitab di gereja Pantekosta Tabernakel pada waktu itu. Mulai dari awal tahun 1993 itu, saya mengikuti sekolah Alkitab selama 1 tahun. Setelah tamat dari sekolah Alkitab, baru saya menyerah diri kepada seorang hamba Tuhan di sana, yang namanya pada waktu itu Pendeta Sarodi Zega. Dia menuntun saya, dia membimbing saya selama 2 tahun. Saya tidak dipercayakan pelayanan apa-apa, saya hanya melihat-lihat saja. Saya hanya ikut-ikut saja ke sana kemarin, di mana saja dia pergi. Terus saya mau belajar dan terus belajar. Dan setelah 2 tahun, saya sudah mulai ada yang namanya ketergerakan untuk melayani juga. Dan pas pada waktu itu, tahun 1997, saya dipercayakan untuk menginjil ke sana kemarin, dibawa ke pengawasannya pada waktu itu. Ada 16 gereja pada waktu itu. Saya menginjil keliling. Terus saya juga pada waktu itu, karena saya jalan-jalan, maka saya sambil menginjil jiwa-jiwa juga. Mulai tahun 1997 saya mengembala di sana, dan sampai tahun 2000, dan langsung bergabung diri di Gereja Betel Indonesia. Ya, waktu Ibu sama Bapak menikah, Bapak umur berapa waktu itu? Oh, umur 22 tahun, Pak. 22. Dan 22 Ibu tahun. waktu itu usia berapa? Ya, beda 5 tahun. 5 tahun. 17 tahun. Ya, 17 sekarang tahun. anaknya ada berapa, Ibu? 5. Anaknya ada 5? 5, Pak. Wow, oke, luar biasa. Yang paling besar umur berapa sekarang? 14 tahun, Pak. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, kemudian? 14 tahun, 12 tahun setengah. 12 tahun, terus kemudian? 11 tahun. 11 tahun, terus kemudian? 4 tahun, yang paling bungsu. Yang paling musuh 4 tahun. Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan break sebentar, dan kemudian nanti kita akan kembali untuk bertanya lagi tentang kondisi gereja Bapak. Ya, sebelumnya dan pelayanan Bapak, supaya banyak orang tahu dan mereka juga diberkati dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di GBI BOT di Pulau Nias. Ya. Oke, pemirsa sekalian,
Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, dapat dinyatakan dimanapun juga ya. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, sama seperti Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka. Dan nanti pemirsa akan mendengarkan bagaimana sih susahnya hidup di daerah pedalaman yang terpencil, di daerah yang pernah terkena tsunami. Dan kami percaya Anda pun akan diberkati. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Saja pelayanan ini. Lalu saya yang bertahan. Tahu kita tinggalkan pelayanan, sudah berapa tahun saya menderita dalam pelayanan ini. Dan walaupun saya sampai mati, saya pasti melayani pekerjaan Tuhan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali pada acara Good News Program pada episode yaitu Church Makeover ke-28. Kami percaya bahwa setiap gereja adalah sangat spesial, membawa kehendak dan rencana Tuhan untuk daerah itu. Demikian pula dengan gereja ini, GBIBUT yang ada di Idenagawo, Nias. Ya. Nah Pak, saya ingin tanya dulu pada waktu tahun berapa? Tahun 2010 Pak. Gereja GBIBUT, iya, 2010. Iya, nah, tahun 2010. Bisa cerita nggak kondisi jemaat atau masyarakat di sana pada waktu itu bagaimana? Oh iya, gini Pak. Pada tahun 2010 saya memulaikan merintis gereja Betel Indonesia Jemaat BOT ini. Dan kondisi jemaat pada waktu itu sangat kasihan sekali Pak. Karena mata pencarian mereka hanya bertani kecil, yang mana hanya penderes karet setiap hari. Dan tidak apa-apa lagi kalau memang hanya penderes karet itu, tetapi yang lebih menyusahkan karena harga karet itu turun. Anjlok ke bawah. Hingga sampai pada saat ini harga 1 kilo itu hanya Rp4.000 per kilo. Sekarang Rp4.000 per kilo? Wow. Rp4.000 per kilo Pak. Dulu pada waktu tinggi berapa? Sampai Rp15.000 saya dengar? Sampai Rp15.000 Pak. Oke, benar nggak daerah Bapak itu, Idenagawo itu juga pernah kena tsunami? Benar Pak, di daerah Pantai Bozihona. Nggak jauh ya? Saya pernah lewat ke sana, kira-kira mungkin 2-3 km. 2 km Pak, dari tempat tinggal kita di sana. Iya. Dan kemudian kesusahan apa lagi? Bagaimana dengan keluarga Bapak dan Ibu? Kesusahan macam apa yang dialami? Bisa cerita nggak? Ibu mungkin bisa cerita kalau misalnya nggak fasih bahasa Indonesia? Silakan, boleh. Selama melayani itu. Usaha kema baru melayani neraka. Ya kesusahan kami di saat melayani itu. Abai halu mahasan abadi. Kami hanya penderes karet. Kebutuhan sehari-hari sangat kurang, sangat tidak memuaskan. Harga karet hanya 4.800. Soka gurono dalima atelu SNP le abung dedema ba ngalui sekolah. Bagaimana Ibu sebagai seorang istri bertahan di dalam kondisi yang susah seperti itu? Bisa bertahan rauga Bapak susah sih manita. Lubalani la opo dedeku iya asapalo badada manutunado lubalangi la di manutunado bani habu lubalangi Yesu manutuna raka harus mengadu raka funa lubalangi. Amin. Bisa cerita enggak kondisi yang paling susah yang pernah Ibu alami? Oh, faktual hati meno mangubaluka abolo-bolo ya udah sebelum halo hadi terbafu meno halo do terbafu niat mana ira berbangga halo jo aya atau balu wila ba meben kapitaga lah di wila Yesu lah di keku walu balani ya odo wa khnia mane bithal halu balani wa keku hasapualinya wa keku asapalu halu balani hada ban tuna ita halu balani da opo do da fefu ya kami me ane mu la abu do la meno mangubaluka mangatroka wa keku ya iya dasar ya inong balangi atau ba ane ba ko khnia apa yang dia katanya hawalu bawa menola bayak nula halodo i halodo bayak tau dan pada ono wila wa
tibuka dede ku mane ilu balangi solo balangi ate sang hadi fafaya Yesu ada ba mane khumia mane lau thal halu lu balangi ada lo hadai hematur ba fokh ba hadai mai ro kon sapalu mangado raaka ma ina ma raaka ke lo balangi. Ya, Gini, apa yang Pak, dikatakan? ya, sebelum kami nikah dulu, dia ini tidak pernah menderita. Karena katakanlah dia anak juga yang paling bungsu, yang paling dikasih oleh orang tuanya. Tapi setelah kami menikah, ya baru dia mengalami yang namanya penderitaan di dalam pelayanan. Dan terus pada waktu itu, kami pernah mengalami soal kebutuhan sehari-hari itu. Saya ajak dia puasa selama 3 hari. Dan pas waktu itu dia menangis dan dia mengatakan sama saya, kita tinggalkan saja pelayanan ini. Lalu saya yang bertahan, tahu kita tinggalkan pelayanan, sudah berapa tahun saya menderita dalam pelayanan ini. Dan walaupun saya sampai mati, saya pasti melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun saya menderita. Jadi pada waktu itu saya mengajak dia untuk berdoa puasa Pak, selama 3 hari. Dan pada akhirnya ketiga hari itu, ya dia malah percaya kepada Kristus dan dia mengambil tekad untuk bisa dibaptis Islam ikut dengan saya. Pas waktu itu 8 bulan setelah selesainya pesta pernikahan kami, baru kami sama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan, walaupun menderita, walaupun susah, dan kami jalani sama-sama Pak, mulai pada waktu itu. Walaupun sampai sekarang ada sedikit-sedikit ya yang namanya kalau ada penderitaan kan, dia bilang sama saya, ya udah cukuplah. Bayangkan saja waktu pembangunan gereja kita sedang lagi berjalan, pernah dia bilang, wah yang kita korbankan dalam gereja ini untuk nambah-nambah itu, ini, itu, bahkan administrasinya itu, bisa rumah kita, pastor kita selesai setengah beton. Jadi saya bilang sama dia, kalau memang kita yang terbeban pada rumah Tuhan, saya percaya suatu waktu Tuhan yang terbeban pada rumah kita. Amin. Gitu, boleh Pak. Saya tanya Pak, kenapa Ibu enggak bisa bahasa Indonesia? Dulu enggak sekolah kah? Iya, belum sekolah. Ya, belum sekolah. Karena di desa mana kami tinggal itu, Bu, jauh sekali rumah sekolah pada waktu itu, Bu. Pada waktu itu? Iya, pada waktu itu kan tanah masih gambut, masih humus, dan lumpurnya setinggi gini, setinggi lutut, bahkan lebih. Bahkan kalau kita jatuh ke kedalamannya itu bisa sampai di sini. Ya, pada waktu itu. Makanya anak-anak jarang sekali bisa pergi ke sekolah waktu itu. Dan jarak dari rumah ada 6-7 kilometer. Wow. Dari rumah, baru ada rumah sekolah pada waktu itu. Jadi beda sekarang. Ini kondisi real ya dari Indonesia, bahwa rupanya masih banyak orang-orang yang tersembunyi di pulau-pulau kecil yang belum bisa berbahasa Indonesia. Ya, semoga pemerintah juga tahu nih kondisi ini, dan oleh karena itu puji Tuhan ada banyak pelayan-pelayan yang akhirnya menjangkau ke daerah ini ya. Oke, secara singkat Alders bisa jelaskan keadaan gedung gereja mereka waktu pertama kali kita lihat. Ya, baik. Waktu saya pertama kali ke sana, gereja yang selama ini dipercayakan kepada saya untuk menangani SMO, inilah yang paling buruk kondisinya, Pak, Bu Debi. Terbuat dari papan yang sudah reot, kemudian kayu bulat yang ditancap, dan atapnya daun rumbia yang udah bisa ketemu Pak Abraham, Pak, bocor-bocor di atasnya. Ya, jadi kalau mereka menyembah ya langsung ketemu Pak Abraham. Karena tapi saya melihat antusias jemaat yang luar biasa sekali di sana, sehingga church makeover boleh dilaksanakan dengan luar biasa di daerah sana. Buruk sekali ya. Ya. Nah, mungkin di antara pemirsa ada yang tidak bisa membayangkan seburuk apa sih gitu ya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip berikut ini. GBI Beauty terletak di Desa Beauty, Kecamatan Indanugawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pendeta Atielila Hagu memulai membangun jemaat dari tahun 2011 hanya dengan satu keluarga saja. Hingga tahun 2016, jemaat GBI Beauty telah mencapai 101 jiwa yang terdiri atas 50 orang dewasa, 21 orang remaja, dan 30 orang anak-anak. Pertumbuhan jemaat memang luar biasa, namun mereka harus menjalankan ibadah di bangunan gereja yang terbuat dari bambu yang sangat memprihatinkan dan kurang layak sebagai tempat ibadah. Gedung gereja dengan ukuran 9 x 14 meter ini hanya dibangun dengan kayu dan bambu, tanpa tembok bata dan atap serta plafon seadanya.
lantai yang belum berkeramik, gedung tanpa jendela, dan pintu, serta bangunan yang belum dicat. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah belum masuknya listrik ke daerah tersebut dan sangat sukarnya mendapatkan air bersih. Mereka sungguh rindu untuk dapat memiliki bangunan ibadah yang layak. Namun, kondisi yang membuat sulit adalah hampir semua jemaatnya masih berpenghasilan rendah dan hidup dalam kesederhanaan. Sehingga sulit untuk mewujudkan mimpi mereka. Namun doa dan harapan kita memang tidak pernah sia-sia. Anugerah Ministries oleh kemurahan Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat program Church Makeover. Setelah tim dari Anugerah melakukan survei, akhirnya ditetapkanlah GBI Beauty sebagai proyek Church Makeover ke-28. Abraham sangat dikasihi Tuhan, sehingga dia menjadi bapa segala bangsa. Israel hanya percaya kepada Tuhan, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar sekali. Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia belum melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan dia selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan sekalipun dilarang. What God has spoke to Abraham, have faith in me, have faith in me. What God has spoke to Daniel, have faith in me, have faith in me. Allah bilang pada Musa, percayalah, percayalah. Allah bilang ke Israel, percayalah, percayalah. Percaya Tuhan memberkati, percaya Tuhan menjagai, percaya Tuhan di depanmu, percaya Dia menggenapi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allah bilang pada Musa, percayalah, percayalah. Allah bilang ke Israel, percayalah, percayalah. Percaya Tuhan memberkati, percaya Tuhan menjagai, percaya Allah di depanmu, percaya Dia menggenapi. Have a faith that He will bless your day. Have a faith that He will be with you. Have a faith that He will guide your way. Have
juru bicaranya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Siska. Saya di album ini saya jadi eksekutif produsernya. Sebelah kanan saya. Ya, saya Deki. Saya membantu memproduksi anak-anak ini yang sekarang jadi adik-adik saya. Gitulah. Bisa diperkenalkan nama adik-adiknya satu persatu? Oke, kalian langsung kenalin diri ya. Saya Stefani. Saya Madeline. Saya Keisha. Saya Kiria. Saya Sofia. Saya Sasha. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu, adik-adik ini usianya dari berapa tahun sampai berapa tahun ya? Dari 6 tahun, Sofi yang paling muda, lalu sebetulnya ada yang 17 tahun juga, tapi hari ini nggak bisa join. Gitu. Nah, ini untuk mengatur anak-anak yang umurnya variatif begitu tentu nggak mudah ya? Ya, lumayan. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa kooperatif dalam pembuatan album The Extra Mile Generation ini? Karena dari dasarnya mereka memang punya talenta untuk menyanyi, jadi nggak begitu susah untuk melatih atau mengarahkan, hanya tinggal dipertajam aja, dipoles terus-terusan, mereka bisa sih. Dan tujuan daripada dibuatnya album ini secara spesifik ada nggak? Ada. Karena sekarang ini kan hampir tidak ada lagi lagu-lagu anak yang positif ya, jadi kita keluarin album ini memang untuk anak-anak supaya sesuai dengan umur mereka. Kata-katanya juga mudah dimengerti dan mereka bisa, dari lagu ini mereka belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan mereka. Kalau soal arrangement dari lagunya sendiri, ini genre-nya apa? Ya mungkin saya mesti jawab ya. Oke, jadi prinsipnya hampir berkaitan dengan apa yang dibilang sama rekan saya Siska tadi. Masa kini adalah masanya mereka, generasinya mereka. Dan seperti yang kita pernah dengar lagu-lagu sekarang ini, banyak bertema lagu yang modern. Sekarang anak-anak ini lebih ke cenderung elektronika, EDM, dan mereka semua tahu lah even artis-artis yang ada sekarang ini. Nah, untuk itu kita musik menyesuaikan. Jadinya seperti yang kita dengar tadi, konsepnya lebih ke house EDM. Jadinya ya, dan anak-anak juga enjoy menyanyikan lagu itu. Kira-kira begitu sekarang konsep musiknya. Yang melatih vokal siapa? Kita ada pelatih-pelatih yang memang profesional, itu ada Kak Olop ya. Iya. Terus ada kita ada coach ya. Jadi sebetulnya kita ada coach satu orang yang namanya Rudolf atau kita namanya Kak Olop. Dia sudah sangat berpengalaman. Dia dulu yang mendirikan grup vokal bernama Pasto, dan dia juga melatih suatu grup choir yang bernama The Cross. Berapa anak yang terlibat dalam pembuatan album The Extra Mile Generation? 9 yang menyanyi, 1 yang storytelling. Oh wow. I see. Dan yang paling centil di antara mereka ini siapa? Kayaknya semuanya kayaknya. Kayaknya paling depan ini, paling yang depan ini nih. Ini kayaknya kayak papa sama mamanya centil. Judul lagunya tadi apa yang dinyanyikan? Percayalah. Percayalah. Oke, wow. Selamat ya buat albumnya The Extra Mile Generation. Doa kami. Mungkin kita tanya dulu deh sama mereka satu pertanyaan. Nah, ini tadi siapa namanya? Kiria. Kiria, pengalaman yang kamu dapatkan pada waktu pembuatan album ini, Om boleh tahu nggak? Perasaan kamu bagaimana? Aku bisa mengalami gimana caranya bisa nyanyi di dalam studio, bisa nyanyi di depan banyak orang gitu. Wow. Kamu takut nggak kalau nyanyi di depan orang? Kadang-kadang sih iya, waktu sebelum performance-nya aku gugup, tapi waktu di panggungnya ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau gugup gimana caranya supaya nggak gugup? Paling senyum, gerak-gerak aja gitu. Karena temannya banyak ya, jadi nggak takut ya? Iya. Oh, ini yang paling gede nih. Ini salah satu memang badannya paling kecil, ini yang paling gede nih. Nah, mau tanya nih, coba pakai mic-nya nanti ya. Nama kamu siapa? Nama aku Stefani. Stefani. Nah, Stefani senang nggak bisa terlibat dalam pembuatan album ini? Seneng banget. Senangnya apa? Bisa ceritanya? Senangnya aku dapat teman baru, aku bisa belajar tentang cara nyanyi lebih baik. Oke. Kemudian ada harapan lagi nggak yang membuat kamu nanti saya pengen jadi artis atau menjadi penyanyi gitu kalau besar? Ada. Ada. Oke, terima kasih adik-adik ya. Terima kasih sudah datang ke Good News Program.
Semoga album kalian menjadi berkat buat banyak anak-anak seluruh Indonesia. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Rocky nih ya, The Rock Kids Ministry Jabodetabek ya, dalam album mereka The Extra Mile. Buat Anda yang mau mengikuti kuis ini bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirim masing-masing sebuah CD The Extra Mile Generation persembahan dari Rocky Jabodetabek. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Sekarang? Ya, jadi sekarang setelah CMO membangun gereja kami di sana, wah luar biasa Pak. Jiwa-jiwa semakin hari semakin bertambah, semakin setiap kebaktian banyak yang bertambah Pak. Kembali kepada Church Makeover nomor 28, yaitu di GBI BOT di Pulau Nias. Ya, langsung kepada elders ya. Terus apa aja yang kita lakukan di gereja ini? Ya, baik. Pak Daniel, waktu pertama kali saya ke sana itu belum ada apa-apa. Ya. Tapi luar biasanya jemaat dan gembala mereka mendapat berkat sedikit demi sedikit. Mereka bikin fondasi, Pak. Ya. Jadi ketika kita masuk, fondasi udah ada. Puji Tuhan udah ada fondasi. Kemudian setelah fondasi itu seluruhnya 9 kali 14 kita yang buat semuanya, Pak. Wow, jadi dari awal nih dari ya, awal sampai selesai. Ya. Dan puji Tuhan ini tampaknya jadi gereja yang kokoh di sana. Di daerah sana itulah yang paling megah kali. Ya, nah saya pernah dengar cerita tentang air minum seperti teh. Bisa cerita nggak? Bukan teh lagi, kopi. Kopi Pak, kopi bukan hanya seperti teh. Jadi disuguhkan air minum tapi pekat seperti kopi, begitu? Kopi tanpa gula. Tapi nggak ada bubuk kopinya di dalam gak ya? ada. Airnya nah, maksudnya kotor ya, nggak jernih. Karena melihat pada waktu itu, saya sempat ke belakang juga, air itulah yang digunakan sehari-hari oleh warga, terutama keluarga Pak Lagu. Dan puji Tuhan akhirnya kita akan mempersembahkan air bersih dalam bentuk pompa, apa sih? Nah, kenapa airnya kok bisa hitam? Gimana? Sumur bor. Airnya hitam memang karena mungkin dulu gambut ya. Iya, gambut sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kemudian di sebelahnya? Sebelahnya tempat mandi. Jadi septic tank? Iya, mandi, gosok gigi, airnya jatuh ke situ, ntar yang berikut mandi lagi, ambil lagi air yang bedanya sama. Berapa meter? Nggak ada bedanya, Pak. Oh gitu. Oke. Jadi nggak sampai 2 meter gitu, nggak sampai? Nggak sampai. Wow. Jadi selain membangunkan gereja, kita juga mempersembahkan satu sumur bor buat warga sekitar ya. Nah, boleh MCK. Tanya Pak, dan ada MCK juga, 3 unit MCK ya. Satu lagi, karena di sana belum masuk listrik, Bu Debbie, Pak Daniel, maka kita mempersembahkan juga 1 unit genset 5.000 watt. Wow, banyak juga yang kita lakukan di gereja ini. Nah, dan 80 kursi. Kursi lagi, Bu. Kan dulu kan kursi cuma dipancang, kayu pancang dan ditancap, kemudian dipakai bambu. Sekarang mereka sudah duduk dengan 80 kursi. Mau tanya sama Pak Lahagu, dampaknya apa setelah gereja ini di makeover? Bagaimana kesan baik dari keluarga Bapak maupun jemaat dan warga di sekitar sana? Oh ya, gini Bu, yang menjadi dampaknya sekarang setelah ditangani oleh CMO, pembangunan gereja di sana, luar biasa sekali dampaknya, Bu. Pertama dari kehidupan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani di sana. Pertama-tama kami mengalami berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan apa yang menjadi visi misi kami dalam menjangkau jiwa-jiwa, pas Tuhan menjawab dan mengirim jiwa-jiwa yang baru di sana. Itu yang pertama di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Dan kedua, setelah kita mulai CMO di sana, puji Tuhan, jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah, Pak. Jujur saja, pada waktu kita mulaikan CMO itu, hanya beranggota 8 kakak. Ya. Karena banyak yang tidak jadi bergabung kepada kita. Karena, kenapa, Pak?
mereka melihat kondisi gedungnya tadi Pak, gedung gereja. Karena ada 3 bagian yang menjadi penghinaan yang saya terima pada waktu itu Pak. Pertama sekali ada yang mengatakan kalau memang lagu itu bikin gereja seperti ini pun tidak jadi. Wow. Nah, itu pertama Pak. Dan kedua, karena pada tanggal 22 November tahun 2012 itu kita meletakkan batu pertama, dan memang seperti juga sepanjang 1 meter saja lah, namanya saja batu pertama. Dan pernah ada yang mengatakan juga, itu bukan bangunan tetapi itu kuburan anak-anak. Wow. Ya, ada lagi yang mengatakan, ada apa sama kalian di sana di gereja Lahagu itu? Nah, seperti pondok yang jaga burung pipit itu di sawah. Jadi gereja-gereja yang lain ya sudah permanen, ada apa sama kalian di sana? Oh, I see. Nah, makanya banyak yang mundur. Nah, kemudian akhirnya sekarang? Ya, jadi sekarang setelah CMO membangun gereja kami di sana, wah luar biasa Pak. Jiwa-jiwa semakin hari semakin bertambah, semakin setiap kebaktian banyak yang bertambah Pak. Bahkan pernah kami membaptis Islam, bahkan Pak Alders sendiri yang baptis pada waktu itu ada 12 jiwa Pak. Wow. Dan masih ada yang mau bertambah ke depan. Mungkin nanti kalau kami pulang ke Nias ini, ada jiwa-jiwa yang mau bertambah Pak. Puji Tuhan Pak. Begitu. Ya. Jadi kalau tidak salah nanti ada 6-8 orang nanti yang mau kita baptis Islam di sana lagi. Puji Tuhan, kita ikut senang ya. Iya Pak. Maju terus Pak. Iya Pak. Jangan sampai kendor, karena kita tahu bahwa gereja yang sudah diselesaikan ini bukan untuk Anda merasa puas dengan pencapaian, tetapi ini adalah lumbung di mana Tuhan akan memakai tempat ini untuk menampung jiwa-jiwa baru, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, pemirsa sekalian, kita akan lihat ya satu video yang menarik, yaitu video before after. Bagaimana sebelumnya, tadi dikatakan begitu jelek sekali. Maaf sekali pemirsa, memang sangat jelek banget. Tetapi sekarang ini semua puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Begitu megah dan menarik, dan banyak orang merasa diberkati dengan adanya gereja ini. Saksikan yang satu ini. Pada 28 Maret 2015, dimulailah CMO 28, ditandai secara simbolis dengan penandatanganan MOU oleh Alders Daniel Panebaren selaku koordinator lapangan dari Anugerah Ministries. Dalam proyek CMO ke-28 ini, gedung gereja telah memiliki fondasi. Kemudian kami melanjutkan pembangunan gedung gereja berukuran 9 x 14 meter ini. Adapun yang kami kerjakan dalam CMO 28 adalah pemasangan batu bata sekeliling gedung gereja. Pemasangan atap dan plafon, pemasangan keramik pada lantai, serta pemasangan pintu dan jendela, serta mengecat seluruh gereja. Kami juga membuat teras gereja berukuran 2 x 3 meter, membuat sumur air bersih dan 3 unit MCK sebagai kontribusi bagi masyarakat Desa Beauty. Hingga akhirnya di 31 Juli 2016 menjadi hari yang indah bagi Gembala Sidang serta seluruh jemaat GBI Beauty. Karena di hari itu kerinduan mereka dijawab Tuhan. Secara resmi, bangunan ibadah GBI Beauty telah rampung dan siap untuk digunakan. Acara peresmian dimulai pukul 16, diawali dengan pengalungan bunga sebagai sambutan jemaat kepada Ketua Umum Yayasan Anugerah Presindo, Pastor Daniel Henrata, didampingi oleh istri yaitu Pastor Debbie Katarina. Dilakukanlah pengguntingan pita yang menambah sukacita dari setiap jemaat yang hadir hari itu. Kita resmikan bersama-sama dan dibuka, digunting untuk peresmian Church Makeover ke-28 di GBI Beauty. Tuhan memberkati. Setelah memasuki bangunan gereja yang baru,
Acara diawali doa pembuka dan kata sambutan oleh Ketua BPD GBI Nias. Dilanjutkan oleh pujian penyembahan dan penandatanganan prasasti CMO 28 oleh Pastor Daniel Henrata dan Pendeta Atieli Lahagu. Pastor Daniel Henrata juga menyampaikan pesan firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengenai membangun di atas batu karang. Saudara, ujian yang nyata itu bukan pada waktu berkat Tuhan datang, tetapi pada waktu kesukaran datang. Setiap orang, ini ada orang lagi yang kedua, yang mendengar, sudah sama-sama mendengarkan saudara ya. Tetapi yang kedua, tidak melakukan. Ia sama dengan orang bodoh. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung proyek Church Makeover ke-28 sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selalu menyertai, Tuhan tak pernah janji jalan Shalom, saya Pendeta Atieli Lahagu, Gembala Sidang GBI Bio Uti, Desa Bio Uti, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias, dan istri saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Anugerah Ministries Jakarta dan juga kepada para sponsor dan donatur yang telah membangun gereja kami sehingga bisa selesai semegah ini sampai di sini. Tiada balasan dari kami, hanya ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan membalas kepada Bapa dengan berkatnya yang melimpah-limpah ganda. Shalom, Yahoo! bagi yang setia dan percaya. Belajar anak itu sebelum kita menerima ini hanya biasa-biasa saja. Ya. Dan sekarang peningkatannya saya lihat, wow luar biasa Pak. Misalnya apa Pak? Nah, dulu cara belajar anak itu pada waktu sebelum dimasukkan kami menerima program CMO bagian yang ke-28 hanya di Good News Program. Nah, Pak Lahagu dan Ibu seperti biasa kalau kami selalu memberikan laporan yayasan yang lainnya ya. Jadi Anugerah Ministries ini banyak rupa-rupa pelayanannya, bukan hanya Church Makeover tapi juga ada beberapa yang lain. Untuk itu hari ini kita akan melaporkan apa Daniel? Nah, kita akan melaporkan tentang kegiatan kita yaitu program beasiswa Adikku Sayang ya. Kebetulan beasiswa Adikku Sayang juga kami lakukan di Pulau Nias. Sampai dengan hari ini puji Tuhan, murid beasiswa Adikku Sayang ada 110 anak di Pulau Nias. Berarti terdiri dari lebih kurang ada 10 center, betul ya. Nah, kebetulan tempat Pak Atieli Lahagu ini adalah salah satu center kita. Ya. Nah, Pak saya ingin tanya Pak, menurut impresi Bapak selama Adikku Sayang berada di sana, pertumbuhan anak-anak ini dampaknya apa terhadap mereka? Ya, puji Tuhan Pak, setelah kita menerima yang namanya program Adikku Sayang itu ada 10 anak. Ya. Menurut saya dulu cara belajar anak itu sebelum kita menerima ini hanya biasa-biasa saja. Ya. Dan sekarang peningkatannya saya lihat, wow luar biasa Pak. Misalnya apa Pak? Nah, dulu cara belajar anak itu pada waktu sebelum dimasukkan kami menerima program Adikku Sayang itu hanya biasa-biasa saja. Jadi sekarang mereka lebih rajin lagi untuk belajar. Bahkan ada dulu yang bukan yang namanya juara, sekarang mereka bisa meraih juara Pak. Karena setiap waktu bimbel itu ada 3 kali seminggu. Dan bukan hanya anak-anak yang menerima beasiswa yang datang, bahkan anak-anak yang lain datang. Mereka berlomba-lomba untuk belajar. Jadi walaupun mereka nggak ikut beasiswa, tapi mereka juga ikut belajar. Ikut belajar Pak. Menarik sekali. Ya gitu. Ya. Dan kemudian Alders mungkin ada cerita-cerita, terutama mungkin bisa ceritakan tentang mungkin yang kamu dengar langsung dari Pulau Nias, hal-hal yang menarik tentang anak-anak Adikku Sayang apa?
Polonias, luar biasanya rata-rata mereka tidak naik ya Pak ya. Nilainya naik semua? Naik. Banyak anak yang mendapatkan juara umum dan juara kelas. Yang tadinya waktu saya pertama kali datang nggak meyakinkan dari wajah-wajahnya. Oh gitu? Iya, ini benar-benar nilainya 75 atau dikarang-karang sama ketua senternya. Oh. Tapi ketika saya terima raport dan itu saya verifikasi benar-benar dan sempat saya lihat asli raport yang saya foto, anak-anak itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali dari sebelumnya. Dari berapa ke berapa kira-kira? Misalnya 76 ke 87. Wow. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi ini luar biasa, Dep, karena hanya dari meningkatkan kedisiplinan, ternyata ini berbanding searah gitu ya dengan pertumbuhan, bagaimana seorang anak dapat lebih disiplin, dan pada waktu mereka lebih disiplin, belajarnya lebih terarah. Nah, karena bimbingan belajar ini ada begitu banyak teman-teman yang juga ikut dipacu bersama-sama dengan mereka. Jadi ini meningkatkan interest mereka untuk belajar bersama-sama. Ya. Dan inilah yang bisa Anugerah Ministries atau Yayasan Anugerah persembahkan buat bangsa Indonesia. Kalau kita melihat dulu Ibu Etirina tidak sempat sekolah, tapi sekarang kita bisa memberikan beasiswa kepada bahkan anak-anak di Pulau Nias untuk bisa terus mengecap pendidikan dan melakukan yang terbaik. Iya, tentunya ini semua nggak bisa dilakukan sendiri, Dep. Kita perlu banyak sekali kelompok atau orang-orang ya. Maksudnya kami di sini hanya bersifat sebagai fasilitator. Kami pencetus program ini, tetapi ada orang-orang seperti Pak Tiali Lagu dan juga ketua-ketua center lainnya di Indonesia sudah ada 45 center, Dep. Ya. Dan puji Tuhan murid dari adikku sayang sekarang ada 500. Ya. Jadi perlu kerjasama sinergi yang kokoh dari pencetus atau pelaksana fasilitator ide ini, yaitu dari Yayasan Anugerah Ministries, dan orang-orang yang ada di lapangan. Dan kemudian bukan hanya orang-orang lapangan ketua center ini, tapi orang tua murid juga. Di mana orang tua murid, ternyata peran orang tua kita sudah mengerti, pemirsa sekalian. Bagaimana peran orang tua ini sangat penting sekali untuk memicu anaknya, apakah anak akan lebih rajin atau lebih malas, mau belajar ataupun tidak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dari orang-orang yang ikut terbeban untuk akhirnya menjadi sponsor daripada program-program seperti ini, sehingga ada satu siklus perputaran ya, dan tentunya dengan hal-hal seperti ini nama Tuhan dipermuliakan akhirnya ya. Pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk merubah satu kehidupan bangsa. Ini kata Nelson Mandela ya, dan saya percaya ini adalah hal yang sangat penting. Kalau pendidikan dan firman Tuhan berjalan seiringan, maka mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia ini pasti dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Ya. Amin. Ya pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Beberapa saat yang lalu ada seorang saudara mengirimkan SMS kepada kami minta bantuan doa karena dia bingung setelah lulus SMA tidak tahu akan kuliah kemana. Setelah kami doakan dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus saya sudah berhasil lulus wawancara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Sorong." Jadi rupanya dia sudah diterima ya untuk kuliah di sana. Terima kasih atas mujizat yang Tuhan beri. God bless you too. Nah pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa hanya di Good News Program. Kita ini adalah bagian daripada tubuhnya Kristus. Tentunya tangan tidak sama dengan kaki, mata tidak sama dengan telinga, hidung nggak sama dengan perut, pemirsa sekalian. Kita tiba di segmen terakhir dari Church Makeover bagian yang ke-28 hanya di Good News Program, langsung kepada narasumber kita. Nah, Pak Lahagu minta supaya Bapak memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya buat hamba-hamba Tuhan yang juga ada di pelosok, yang mungkin mereka sedang mengalami kesulitan, mungkin juga fasilitas gedungnya tidak bagus, mereka menunggu bantuan tapi bantuan belum datang. Silakan Bapak berikan kekuatan pada mereka. Ya, baik. Kepada seluruh teman-teman hamba Tuhan yang melayani terutama di daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia, mulai dari
Pulau Nias, bahkan sampai ke pokoknya dari Sabang lah sampai ke Merauke, seluruh Indonesia. Ya, bagi teman-teman hamba Tuhan yang mengalami kesulitan ataupun penderitaan di dalam pelayanan ini, seperti yang telah saya alami tadi, mari kita jangan cepat-cepat putus asa ataupun jangan cepat kembali ke belakang untuk kehidupan yang tidak bagus. Tetapi mari kita selalu bersabar dan setia dan berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita setia dan berharap kepada Tuhan yang telah saya alami, pasti Tuhan itu memperhatikan kita dan telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Sama seperti saya dulu. Saya orang yang dihina di sekitar daerah saya, dan sekarang sepertinya Tuhan telah mempermuliakan saya lewat anugerah ministris. Dan Tuhan. Lewat program CMO ke-28. Sekian saja. Terima kasih Pak, Ibu ya. Sama-sama ke Good News Program. Semoga sekali lagi gerejanya menjadi berkat buat banyak orang. Bukan cuma gereja Anda saja, bukan buat cuma jemaat, tapi untuk orang-orang yang lain juga. Amin Pak. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Pemirsa sekalian, tentunya hal ini bisa terjadi karena ada orang-orang yang peduli gitu ya. Nah, bukan kami saja yang dapat dipakai oleh Tuhan, tetapi Anda pun dapat dipakai oleh Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang peduli, yang memerlukan kepedulian Anda. Bukan cuma gereja loh pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa sebenarnya kata-kata gereja ini adalah yaitu yang dipisahkan. Ya, yaitu mereka yang orang-orang kumpulan daripada orang-orang yang dibenarkan oleh kasih Tuhan Yesus. Nah pemirsa sekalian, saya ingin sekali membagikan sebenarnya fungsi gereja lokal itu apa pemirsa sekalian. Mari kita lihat daripada kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita harus mengerti pemirsa sekalian bahwa gereja ini ada karena Kristus itu ada. Kristus adalah kepala dan kita setiap gereja, denominasi apapun juga. Di Indonesia saya mendengar ada diperkirakan sekitar, saya tidak tahu pastinya pemirsa sekalian, ada beberapa teman yang mengatakan hampir 400 sinode. Dan itu begitu banyak sekali ragamnya. Ya. Nah, kami percaya apapun nama sinode atau denominasi Anda, kitanya adalah bagian daripada tubuhnya Kristus. Tentunya tangan tidak sama dengan kaki, mata tidak sama dengan telinga, hidung nggak sama dengan perut pemirsa sekalian. Namun setiap daripada kita menjadi atau menyusun daripada bagian tubuh ini. Nah inilah yang kita harus mengerti. Keanekaragaman yang terdiri daripada berbagai macam budaya, suku bangsa, etnis, bahkan perbedaan waktu time zone yang ada di Indonesia bahkan. Hal ini merupakan, kalau saya melihat ini adalah suatu kekayaan daripada tubuh Kristus. Nah maukah kita mengerti sekarang, kita berbicara kepada fungsi gereja lokal. Nah, saya percaya bahwa di dalam gereja adalah tempat orang bisa mengalami pemulihan. Di mana ada satu akuntabilitas atau accountability, di mana jemaat bertanggung jawab kepada gembala atau majelis atau para pemimpin gereja untuk mulai belajar menanggapi firman Tuhan dengan benar dan serius. Dan kemudian ada karakter Kristus yang ditanamkan di dalamnya. Dan firman Tuhan, setiap firman ini adalah benih yang ditanam kepada kehidupan kita yang adalah tanah. Dan kemudian daripada hidup ini akan kemudian timbul tunas-tunas kehidupan. Dan kemudian ada kuncup bunga, dan daripada bunga akan kemudian timbul bakal buah. Dari kemudian bakal buah akan timbul buah benaran. Ya. Dan kemudian dari buah ini kemudian akhirnya benar-benar berbuah. Akhirnya ada orang lain yang bisa memetik daripada buah kehidupan saudara. Dan di dalam buah itu ada benihnya lagi, dan itu ada siklus ulang berulang. Nah disinilah konteks daripada firman Tuhan berkata, muridkanlah. Anda dipanggil untuk memuridkan. Saya tahu di luar sana ada banyak gereja-gereja yang mengalami kemiskinan, sengsara, atau mau diancam ditutup, dan yang lain-lain yang tidak baik. Tetapi dengar baik-baik, apapun kondisi Anda. Firman Tuhan berkata, muridkanlah. Jadi apapun hari ini, bukan berarti kalau Anda kaya, Anda baru bisa memuridkan. Anda di makeover, baru Anda bisa memuridkan. Justru pada saat Anda belum mengalami pemulihan, justru pada waktu Anda belum dibangun, justru pada waktu Anda belum mengalami kelimpahan, tetapi Anda memandang dengan percaya akan konteks firman Tuhan. Iman itu adalah bukti daripada setiap pengharapan.
bahkan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kelihatan sekalipun. Kalaupun Anda masih belum melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya di tempat Anda, itulah iman di mana Anda percaya bahwa yang namanya keselamatan kita semua, maaf kata pemirsa sekalian, kita semua belum bisa melihat keselamatan sampai dengan pembuktian Yesus datang kali kedua, dan saya percaya Dia pasti akan datang, kita akan diangkat ke awan-awan dan kemudian kita akan hidup kekal bersama dengan Dia, memerintah di bumi seperti di surga, pemirsa sekalian. Ini adalah realita daripada iman kita, tetapi ini semua belum terjadi. Kita belum melihat iman itu secara kesungguhan, secara utuh, tetapi kita percaya. Diberkatilah orang percaya pada waktu engkau belum melihat. Nah, saya berdoa pada saat ini, biarlah Anda, siapapun juga, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah bagian daripada tubuhnya Kristus. Kita terpanggil untuk kemudian memuridkan setiap orang, laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, berpendidikan ataupun yang tidak berpendidikan sekalipun. Nah, kita bisa bergandeng tangan, berpartner bersama-sama. Ada begitu banyak masalah yang ada di bumi ini. Dan belum tentu saja mereka memerlukan uang, tetapi mereka memerlukan orang-orang yang peduli. Mau mendengarkan, mau menjamah, mau menjangkau, mau berkata halo dan shalom. Dan itu kadang-kadang merupakan sesuatu hal yang diperlukan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kita dapat bergandeng tangan, Bapak Ibu sekalian. Melakukan apa yang dapat kita lakukan bersama-sama. Lakukan porsi Anda. Berdoa, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya dapat lakukan untuk kemudian menjadi berkat buat banyak orang? Saya percaya Roh Kudus pasti akan menjawab kerinduan Anda. Dan kemudian Tuhan akan memberikan suatu beban. Dan kemudian lakukan, taat pemirsa sekalian. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan inspirasikan, dan saya percaya hidupmu akan berbuah lebat demi kemuliaan nama Bapa di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang terbeban untuk mengambil bagian daripada langkah-langkah kerajaan Tuhan ditegakkan di bumi ini, Tuhan. Lawat mereka, berikan mereka inspirasi, berikan mereka beban yang besar, Tuhan. Siapapun mereka, mungkin mereka lebih banyak uang, mungkin mereka lebih banyak waktu, lebih banyak talenta. Biarlah mereka tidak lagi berpikir akan kepentingan diri sendiri, tetapi mereka berpikir akan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawat Tuhan Yesus, lawat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati hidup saudara. Dan biarlah apapun yang menjadi respon daripada apapun yang menjadi kehendak permintaan Tuhan kepada hidupmu. Pada waktu engkau meresponi, hidupmu diberkati dengan luar biasa. Engkau mempermuliakan nama Bapamu di surga. Pada waktu engkau berbuah banyak dan lebat. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya, bersama-sama katakan, amin, haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita saksikan bersama-sama. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada Yayasan Anugerah Prasindo atau yang lebih dikenal dengan nama Anugerah Ministries. Sehingga program-program sosial seperti Church Makeover ini dapat kami lakukan dengan konsisten dan berkesinambungan. Betul. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.